Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya menemukan buku pada tahun 2012 silam. Ini tulisan saya waktu tahun 2012. Jadi di waktu tahun 2012 saya membaca buku karangan Jangan Kerukan Hati, menyucikan hati menuju Allah dari segala perkara yang menodai dan mengeruhkannya. Nah, di sini saya merangkumkan dan saya menulis tahun 2012 ingin lebih baik. Ya Allah, semoga Engkau memberikan kebaikan dan rahmat-Mu di tahun ini, dan jadikanlah hamba lebih baik dari tahun yang sudah hamba lewatkan. Lindungi hamba, ya Allah, dari godaan setan yang terkutuk dan jangan berikan hamba tersesat dengan godaannya. Amin ya robbal alamin. Jadi di awal buku saya menuliskan ini, saya sengaja tulis tahun 2012. Nah, jadi di sini ada kita buka halaman pertamanya. Judulnya tuh judul asli Muqaddaratul Qulubi, penulis Salahuddin Ali Abdul Majid, penerbit dari Ibu Rajab Mesir, cetakan pertama 2004. Ya, di sini ada kata pengantarnya dan saya bacakan kata pengantarnya. Sesungguhnya segala puji bagi Allah Ta'ala, kita hanya memujinya, meminta pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita hanya meminta perlindungan dari Allah Ta'ala dari semua kejahatan nafsu kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk Allah, maka tiada kesesatan sedikit pun padanya, dan barang siapa yang tersesat, maka tiada petunjuk sedikit pun baginya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Maha Esa, Allah yang Maha Tiada kawan dan sahabat satupun baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Di sini ada firman-Nya. Nah, firman-Nya itu saya tidak bisa baca Arab ya. Jadi saya bacakan langsung artinya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan kepadanya dan janganlah sekali-kali Anda mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Ali Imran ayat 102. Allah Ta'ala juga berfirman, di sini di baliknya. Di sini saya juga menemukan tulisan saya. Di sini saya merangkumkan sedikit apa arti hidup ini tanpa melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan. Allah lah yang menciptakan kita. Allah
menciptakan kita. Allah hanya untuk memberikan hidayah kepada ciptaannya yang taat, takwa, ikhlas, sabar menjalankan hidup ini. Dan barang siapa yang tidak taat kepada Allah, maka yang ia dapatkan hanyalah kesengsaraan, penderitaan yang kekal abadi. Jadi saya menuliskan seperti itu. Ada rangkumannya di sini pada tahun 2012. Kita lanjut ke isinya di sini. Di sini tadi Allah Ta'ala juga berfirman, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan Anda dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangkan biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya dan saling meminta satu sama lain, dan perihalalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi Anda." Allah Ta'ala juga berfirman, "Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah Anda kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal-amal perbuatan Anda dan mengampuni dosa-dosa Anda. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar." Al-Ahzab 70 ayat 71. Di sini saya lanjutkan. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya tuntutan yang paling benar adalah kitab Allah Ta'ala, Al-Quran, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala jelek-jelek sesuatu adalah sesuatu yang dibuat-buat, setiap sesuatu yang dibuat-buat adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat." Ya, di sini kita akan buka lanjut. Sini saya juga menemukan tulisan saya waktu di tahun 2012. Apa saya menuliskan, saya juga agak lupa. Saya bacakan tulisannya. Saya merangkumin. Bayangkan suatu hari nanti kita di alam kubur. Nah, judulnya bayangkan suatu hari nanti kita di alam kubur. Bayangkan suatu hari nanti kita di alam kubur, di alam akhirat. Kita akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan kita di dunia ini. Dan beruntunglah orang-orang yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, taat, takwa kepadanya, dan merugilah orang-orang yang lalai atas perintah-perintahnya. Ini kita lanjut, guys. Di sini kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini saya menuliskan, "Assalamualaikum hamdallah yang beriman." Di sini ini baru kita masuk ke daftar ya. Jadi itu hanya pengantar. Di sini saya juga menulis. Nah, tulisan saya ini di waktu tahun 2012.
Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, ketakutan, kebaikan, sifat kikir dan berusia lanjut yang tidak kuat. Dan hamba berlindung padamu dari siksaan kubur, siksaan neraka, dan dari fitnah bencana ketika hidup dan mati. Hadis Bukhari Muslim. Ini tulisan saya pada waktu itu. Jadi di waktu itu tahun 2012 berarti saya umur kira-kira umur 17 tahun ya, 17-18 tahunan. Nah, di situ saya umurnya 17-18 tahun. Nah, di sini saya tandain coret. Berarti waktu itu saya ingat tandain coret itu kata-katanya itu sangat sangat mengimpresi, sangat menentu. Dan saya bacakan, hati adalah raja bagi jasad manusia. Ia adalah melaksanakan semua apa yang diperintahkan kepada manusia. Saya ulangi, hati adalah raja bagi jasad manusia. Ia adalah melaksanakan semua apa yang diperintahkan kepada manusia, yang menerima semua hidayah yang datang kepadanya. Tidak ada amal perbuatan seorang yang baik lurus kecuali ia keluar dari keinginan dan niat di hati. Ia adalah yang bertanggung jawab akan semua perbuatan manusia. Hal ini karena setiap penggembala akan bertanggung jawab atas gembalanya. Hal ini yang akan diterima di sisi Allah jika ia melakukan semua perintah Allah, dan ia akan terhalang daripada Allah jika ia sibuk dengan perkara selain Allah. Hati adalah anggota badan yang dicari, yang diperintah, dan yang memberi teguran. Ia menciptakan kebahagiaan seseorang dengan dekat kepada Allah Ta'ala jika hatinya bersih, dan ia menjadikan seseorang sengsara jika hatinya kotor dan keruh. Pada hakikatnya, cahaya hati yang memancar berada pada semua anggota badan adalah menyebabkan seseorang. Di sini juga ada, telah diriwayatkan dari Al-Nu'man bin Bashir, ia berkata, Nabi SAW telah bersabda, ketahuilah, sesungguhnya di dalam setiap jasad manusia terhadap segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah semua jasad. Dan jika daging itu rusak, maka rusaklah semua jasad manusia itu. Ketahuilah bahwa segumpal daging tersebut adalah hati. Jadi mungkin sekian dulu. Kita lanjutkan periode berikutnya. Jadi kita baru buka halaman sampai 3. Nanti insya Allah kita akan baca bersama-sama sampai buku ini selesai. Jadi buku ini sampai ada berapa jadi ada berapa nih, jadi ada 157. Jadi 157. Jadi kita insya Allah akan bongkar, kita akan baca sama-sama,
membaca rangkuman saya di tahun 2012 dan membaca semua isi dalam buku ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.